Kasus dugaan nepotisme dan kolusi yang menyeret nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Ari Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir terus diperiksa oleh pihak kepolisian. Kini pelapor dari dugaan kasus tersebut diperiksa polisi untuk dimintai klarifikasi atas pelaporan tersebut. Ketua Pro Demokrasi Iwan Sumule mendatangi Polda Metro Jaya Semanggi, Jakarta Selatan pada Senin 29 November sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Iwan mengaku membawa sejumlah barang bukti dalam pemeriksaan kali ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota Live, ada Desi Selviani yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Desi. Ya, selamat sore Firda. Desi, bisa Anda jelaskan apa yang dilakukan oleh Prodem di Polda Metro Jaya ini? Ya, Prodem sendiri beberapa pekan lalu membuat laporan ke kepolisian tentang dugaan adanya kolusi dan nepotisme dalam kebijakan PCR yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Kelautan Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian dari laporan yang dilayangkan oleh Prodem, laporan itu terus diperiksa oleh kepolisian dan saat ini Ketua Prodem sendiri Iwan Sumule dimintai datang oleh kepolisian untuk diklarifikasi terkait laporan yang dia layangkan beberapa pekan lalu. Begitu Firda. Desi, kemudian barang bukti apa yang dibawa oleh Ketua Prodem sendiri Iwan ini ke Polda Metro Jaya? Dalam klarifikasi kali ini, Iwan tak membawa banyak barang bukti, ia hanya membawa beberapa artikel yang memuat tentang pernyataan Luhut yang mengakui lewat juru bicaranya bahwa PT GSI yang merupakan salah satu perusahaan PCR di Indonesia merupakan kepemilikan saham salah satunya dari Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Iwan, dalam kasus pelaporan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang nepotisme dan kolusi, itu tidak perlu memerlukan banyak barang bukti. Dan menurutnya pernyataan Luhut saja yang mengakui bahwa PT GSI itu merupakan salah satu kepemilikan saham miliknya itu sudah menjadi cukup bukti untuk polisi menindaklanjuti pelaporan tersebut. Begitu, Firda. Desi, pasal apa yang disangkakan untuk Menteri BUMN dan juga Menteri Luhut Binsar Panjaitan ini? Ya, kali ini Iwan tak melaporkan kasus tersebut ke KPK lantaran pasal yang dia pakai ialah pasal Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang tindak pidana kolusi dan nepotisme. Maka itu dia layangkan pelaporan tersebut ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti dengan adanya dugaan pelanggaran tersebut. Apabila dari kepolisian menaikkan penyelidikan itu menjadi penyidikan, maka Luhut Binsar Panjaitan atau Erick Thohir, Menteri BUMN, terancam pidana paling lama 12 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Warta Kota Live, Desi Selviani atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Desi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Prodem, Iwan Sumule. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, ini kenapa nggak dilaporin ke KPK, Pak? Kenapa ke polisi? Kita tidak melaporkan soal korupsinya. Yang kami laporkan adalah, tadi saya ulangi lagi, dugaan pelanggaran pidana, kolusi dan nepotisme, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 99. Nah, di situ jelas bahwa kolusi dan nepotisme adalah perbuatan melawan hukum yang ada sanksi pidananya. Jelas diatur di situ dan tegas. Nah, kan siapa saja yang dimaksud dengan penyelenggara negara atau pejabat negara? Salah satu di angka 3 disebutkan menteri. Nah, Pak Erick sama Pak Luhut adalah menteri dan sekaligus di situ disebutkan sebagai penyelenggara negara. Pak, kalau terbukti bersalah itu berapa lama sih Pak hukumannya dari pasal 28 itu? Kalau di Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 ada ancaman pidana terhadap yang namanya kolusi dan nepotisme. Nah, di situ ancaman hukumannya sama, kolusi dan nepotisme, yaitu minimal 2 tahun hukuman penjara ya,
maksimal 12 tahun. Nah, hukuman dendanya juga ada, minimal 200 juta, maksimal 1 miliar.